Proklamasi kemerdekaan yang digaungkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 ternyata belum menjadi jaminan keamanan dan keberlangsungan hidup bernegara seperti yang diidam-idamkan rakyat Indonesia. Belanda yang harusnya hengkang dari Indonesia ternyata masih menyimpan impian untuk kembali berkuasa dengan taktik lamanya. Mereka datang kembali dengan membonceng sekutu. Salah satunya tempat yang diincarnya adalah Ambarawa karena sudah terkenal dengan basis kolonelnya. Secara geografis, Ambarawa terbilang cukup strategis karena berada di jalur pertemuan tiga kota, yaitu Semarang, Yogyakarta, dan Solo. Posisi inilah yang dimanfaatkan Belanda pada waktu itu untuk membangun basis militernya dengan membangun benteng-benteng di sepanjang jalur tujuannya agar terhubung tak lain dengan Kerajaan Mataram. Salah satu benteng terbesarnya ada di Ambarawa yang terkenal dengan Benteng Pendem atau Fort Willem I yang dibangun pada tanggal 1834. Sejak 1953 sampai 1927, benteng ini dijadikan kamp militer Kenil yang berhubungan dengan kota Magelang Semarang melalui jalur kereta api. Awal dari Belanda yang ingin membebaskan tawanan perang di Magelang dan Ambarawa dengan membonceng pasukan sekutu. Niat ini mendapatkan izin dari pemerintah karena pihak sekutu telah berjanji tidak mengganggu kedaulatan Indonesia. Namun apa yang terjadi? Janji hanyalah janji. Sekutu melanggar kepercayaan yang diberikan dan mempersenjatai tawanan dan memberontak. Insiden itu pun berhenti sesaat setelah Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal Bettel datang ke Magelang pada tanggal 1 November 1945. Mereka mengadakan gencatan senjata di Yogyakarta dan memperoleh kata sepakat dengan 12 pasal persetujuan. Setelah pertempuran Surabaya 10 November meletus kembali peperangan di Ambarawa pada 20 November 1945 karena perjanjian yang disepakati kembali dilanggar oleh pihak sekutu. Sekutu menyerang wilayah desa dan perkotaan di daerah Ambarawa. TKR yang dipimpin Mayor Sumarto berusaha meredam gempuran sekutu dengan berbagai cara, yaitu dengan menggabungkan kesatuan untuk membentuk formasi di jalan kereta api yang membelah daerah Ambarawa. Pertempuran sengit tak terhindari lagi. Ratusan nyawa melayang karena minimnya peralatan senjata yang dimiliki oleh TKR, membuat mereka terdesak oleh puluhan tank sekutu yang bergerak dengan segala arah. Serangan sekutu yang bertubi-tubi itu telah menewaskan Letkol Istiman, dan setelah itu pasukannya pun diambil oleh Kolonel Sudirman. Dan setelahnya di bawah kepemimpinan Sudirman, sekutu pun mundur dari Banyu Biru. Tak lama kemudian, Letkol Sudirman mengumpulkan semua komandan sektor dan menyerang dengan strategi sumpit urang. Serangan itu dilakukan dengan serentak pada tanggal 12 Desember 1945 pukul 4 dini hari. Setelah selama 4 hari 4 malam, akhirnya pasukan sekutu digabung dengan pasukan TKR. Sekutu pun dipaksa mundur dan meninggalkan Ambarawa. Kemenangan itu kemudian diabadikan dengan mendirikan Monumen Palagan Ambarawa.